numpang di rumah saya. Karir soalat. Yang ketiga, bapak saya numpang di rumah saya. Laqad akhta'ta su'al fala tastamir. Pertanyaanmu salah, jangan kau teruskan. Semoga beliau kemudian Syekh ini mengutip sebuah hadis apa? Anta wa maluka li abik. Kamu dengan hartamu itu milik bapak ibumu. Kamu itu maknanya apa? Zatmu, kita itu pada dasarnya kencingnya orang tua kita. Ini seandainya nih abah saya mukul saya begini, ndak dosa Pak, wong kita itu milik orang tua kita. Loh iya Pak. Jasad kita dengan harta kita itu milik orang tua. Seandainya harta antum ini antum nggak dapat warisan, dapatnya antum saking cerdasnya lah mencari rezeki itu dikasih Allah rezeki gitu ya. Itu juga milik harta orang tua antum. Sehingga ini buat para istri seandainya kalau Anda sudah nikah dengan orang laki-laki, tiba-tiba orang tua ibu antum, mertua antum ke situ, jangan sampai Anda ngumpet-ngumpetin. Ditanya oleh suaminya, "Ma, kenapa ini kok dibersih?" "Iya, Pak. Piring-piring ini kita bersihkan." "Kenapa?" "Ibumu mau ke sini." "Loh kenapa kalau di sini?" "Ibumu kalau pulang bawa piring, bawa apa?" Ini loh yang nggak boleh Pak. Seandainya antum beli spring bed baru, ibu antum pengen ngirisi wortel di situ, persilahkan Pak, itu punya haknya ibu antum. Tapi antum selagi jadi orang tua, anak antum baru buka bisnis, antum ambil uangnya buat beli Pajero, ya jangan, kasihan anak antum begitu ya. Maknanya posisikan kita sebagai anak. Jadi apa? Antum harus berbakti kepada orang tua. Orang tua itu luar biasa Pak. Bahkan ada seorang ibu mampu membesarkan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. "Mas, sampean sing jaga ibu ya, gak iso Dek. Mas meeting, Mbak sampean ya yang jaga ibu, nggak bisa Dek. Mbak iki kudu bakti ke suami." Banyak cerita Pak, anak 10 itu nggak bisa Pak. Ibu 1 Pak merawat 10 anak dengan mudahnya. Kalau ada anaknya sakit seorang ibu Pak, ditanya begini, sakit itu ibunya doanya bagaimana? "Ya Allah, ini anakku sakit ya Allah, jangan kau beri sakit, anak ini nggak punya dosa, sakit ini kalau bisa limpahkan ke aku aja yang sakit." Itu doa seorang ibu. Tapi coba anak, ibu kritis, ibu sakit begitu aja, belum kritis lah, sakit ke UGD. Apa doanya? "Ya Allah, kalau yang terbaik engkau ambil ibuku, engkau ambil." Blakedek antum. Ayo kita perbaiki. Orang tua itu harus kita muliakan. Orang tua kita harus muliakan. Bahkan ada pepatah Cina itu mengatakan begini, kalau kamu ingin rezekimu seperti raja, maka perlakukan orang tuamu seperti raja. Kalau kamu ingin rezekimu seperti kelasnya pembantu, mohon maaf, maka perlakukan orang tuamu seperti pembantu. Banyak orang sekarang itu rezekinya seret, bisnisnya seret, karena sering memperlakukan orang tuanya tidak pada tempatnya. Dia etos kerjanya bagus, pemikirannya brilian, tapi nggak sopan sama orang tuanya. Jangan harap rezeki antum lancar. Antum buktiin saja. Saya itu kalau ada masalah Pak, mau ditagih pabrik, mau ditagih apa, ya sudah, langsung ke orang tua ngobrol. Orang tua kita itu nggak butuh duit antum. Loh saya ini kalau mau sombong-sombongan, ya nggak bisa Mbak nyombongnya abah saya. Abah saya sepuh umur 74. Ya antum tahu isengnya abah saya bikin kos-kosan. Yang saya aja rumah belum punya. Loh umur 74 itu begitu Pak. Tapi ke situ butuh waktu kita. Antum nggak punya uang, bukan uang antum, tapi waktu antum. Saya ke orang tua nggak pernah saya membelikan emas, enggak. Tapi apa? Orang tua saya itu sukanya itu pangsit mie dengan tahu lontong. Saya berikan itu. Tapi butuh cerita, ingin antum dengarkan. Ingin waktu antum kecil dulu dibesarkan. Ingin antum mengucapkan terima kasih dulu atas perjuangannya. Abah saya itu paling mengerti saya. Kalau beliau capek dari pulang kerja, apa antum yang terjadi? Diajak main Pak saya itu. Ini di sana itu ada mobil sing ono tangane. Seneng Pak, pakai motor 70 itu. Dengan bangga kita lewat. Mana? Itu di BMR dulu itu kan ada, masih di Bego gitu. Waduh, ada mobil ada tangannya. Seneng itu Pak.
Wah, abah saya itu diajak kita nonton tinju berdua. Wah, kita abah saya itu nggak punya uang. Ada bude saya itu di Turen punya rambutan. Wah, minta rambutan dulu. Lah habis itu, waduh Pak, rambutannya wake semute, ndak enak begitu. Apa jawaban abah saya itu? Menghibur saya. Loh ya, kalau rambutannya manis nanti kita ngantuk nonton tinju. Kalau ada semutnya kan kita enak, nggak gitu semut, jadi nggak bisa tidur. Abah saya itu begitu. Saya masih kecil, saya tidur itu nggak seneng sama abah saya itu. Kenapa? Pagi itu apa? Sukanya itu di sini banyak nyamuk, Pak. Apa? Banyak darah. Ternyata abah saya itu gantian sama umi saya. Itu mentelengin, nggak tega. Seorang Faiz ini nggak boleh anaknya itu sampai apa? Digigit nyamuk. Jaga, gantian jaga. Abah saya itu sampai pinter. Ada nyamuk itu satu jari. Tes, tes. Biar saya nggak bangun, Pak. Itu dijaga itu sampai pagi. Begitu sayangnya abah saya ke saya. Abah saya itu bagaimana? Pengen anaknya itu biar sama. Oh, ayo diajak ke pantai. Punyanya 70 sampai ke Sedang Biru sana. Bawa pickup juga pernah. Diajak kita bercanda nonton bola. Antum tahu abah saya itu nggoda saya. Bagaimana ada chemistry. Saya ditaruh di Sunggi. Kita lewati rel kereta api. Kamu lihat terus ya. Kalau ada kereta nanti bilang loh. Ya. Pak, ada kereta, Pak. Saya gini, Pak, ada kereta udah deket ini. Apa saya sudah tahu itu kalau deket. Cuman nggak mau minggir. Ini gimana sih nggak bisa minggir? Digoda gitu, Masya Allah. Kita sore-sore itu lewat kuburan. Gimana sih ini kalau ada yang bangun ditakut-takut gitu. Itu chemistry seorang ayah terhadap anak. Timbulkan itu. Sehingga apa? Kalau ke rumah abah saya itu, saya harus punya waktu. Jangan ke situ cuma naruh barang, nggak penting barang antum. Uang antum itu nggak penting. Antum duduk dengarkan cerita orang tua, itu yang jauh lebih penting. Saya hafal cerita abah saya itu, saya hafal betul. Tapi banyak hikmah yang diberikan oleh abah saya. Sampai ada seseorang yang membunuh, kemudian dia mabuk. Kemudian dia cerita ke Ibnu Abbas. Kemudian bagaimana cara saya bertobat? Afika ummun, apakah engkau punya tanah? Matat ummi, ibuku sudah meninggal. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau kamu ibumu sudah meninggal, maka berbaktilah kepada bibi perempuanmu. Abah saya, Pak, ibunya mbah saya itu masih ada. Itu juga berbakti kepada Pak D-nya. Pak D-nya itu gemuk, Pak, manja ke abah saya. Mohon maaf itu pernah kotorannya itu sampai ke badan ayah saya. Enggak, tetap berbakti. Beliau itu tetap berbakti ke anak, ke Pak D, ke kakaknya pun hormat luar biasa bapak saya itu. Apalagi ke umiknya, ke mbah saya, anak-anaknya termasuk saya itu ditugaskan untuk nemenin mbah saya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu bagaimana sekarang itu didikan abah saya itu membentuk karakter saya agar supaya saya berbakti kepada orang tua. Insya Allah dengan saya berbakti kepada orang tua, nanti anak-anak saya akan berbakti kepada saya. Dan itu sesuai perintah Allah. Ada seseorang, Pak, saya tutup cerita. Ada seseorang itu megang gendong orang wanita. Wanita itu tatkala digendong nyakari sing gendong, dicakar sininya. Berdarah-darah, Pak, sukanya. Kemudian apa? Dibawa ke rumah sakit. Kemudian apa? Rumah sakit itu rumah sakit kejiwaan, orang gila, tetapi juga kesehatannya diperiksa. Ini sakit. Kemudian ditaruh di situ. Ini siapa? Ini ibu saya. Kenapa ibu kamu itu enggak kamu taruh di panti jompo atau di rumah sakit jiwa? Loh, enggak. Karena perintah Allah itu saya disuruh berbakti. Bukannya dia tidak tahu kamu itu siapa. Loh, ini loh, Pak, orang tuanya nggak mengenali siapa dia. Tapi dia tetap berbakti. Loh, saya nggak peduli orang tua saya nggak tahu saya. Saya itu dilahirkan dulu, ibu saya itu nikah sama bapak saya. Setelah saya lahir, ibu saya ditinggal oleh bapak saya. Dan ibu saya stres kemudian gila sampai sekarang. Beliau dalam keadaan gila membesarkan saya. Saya itu diperintah oleh Allah untuk bakti kepada orang tua. Bukan berarti orang tua kita kenal kita, enggak. Antum sehebat apapun nggak bakti ke orang tua, zong antum. Antum bisa ngeraji awan. Antum gagahnya di tengah masyarakat menjadi tokoh, menjadi ustadz, menjadi apapun, tapi nggak bakti, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
antum harus berbakti kepada orang tua. Baik. Itulah ketaatan yang pertama, taat kepada Allah. Kita lanjutkan di sini. Sabar yang kedua. Apa sabar yang kedua? Sabar yang kedua itu antum sabar dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu bukan stempel milik kelompok tertentu. Ada orang mengatakan Ustadz sunnah sama Ustadz, emang ada Ustadz bid'ah? Ngawur aja. Sunnah itu bukan stempel milik satu kelompok. Sunnah itu ma'udhifa min qaulin wa fi'lin au takririn, apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan maupun perbuatan atau takrir, itu sunnah, Pak. Sehingga sunnah itu milik semua umat Islam, bukan kelompok tertentu, enggak. Semua umat Islam itu berhak untuk menjalankan sunnah. Sunnah itu banyak. Kalau ada orang yang mengatakan, nah ini demi Allah, kalau antum umat Islam ada yang mengatakan gini, segera tobat. Kenapa sih dikit-dikit itu sunnah, dikit-dikit sih itu ibadah? Halo, emang ada yang tidak diatur dari ujung kuku sampai ujung rambut ini tidak diatur oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu hanya mengatur haji dengan sholat, nggak perlu 63 tahun. 6 bulan aja lah, 1 SKS begitu ya. Ini sudah cukup. 1 semester cukup, Pak. Lah ini kenapa Rasulullah itu? Karena Rasulullah itu diatur, diperintahkan oleh Allah ngatur umatnya A to Z. Semuanya antum diatur. Semuanya diatur. Saya tidak menjumpai aturan yang begitu global yang diatur oleh kecuali yaitu Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, apa, Pak? Kencing itu, Pak. Kencing itu kan kalau sudah keluar kan sepele, Pak. Kencing itu megang kemaluannya itu diatur, Pak. Megang kemaluan itu nggak boleh tangan kanan, tangan kiri. Nah, kencing itu cara jongkoknya diatur. Bahkan ada orang yang diadab kubur gara-gara apa? Istibraul minal baul, kencingnya tidak tuntas. Bagaimana cara cebok? Diatur oleh Rasulullah. Lu detail sekali. Oke, antum meludah. Ludah itu kan sesuatu yang sepele kalau kita sudah mengeluarkan. Saking sepelenya, ada nggak orang begini? Duh gitu. 1 jam berikutnya, Ustadz ngapain kesini? Iya, ludah saya tadi mana ya? Ada yang begitu? Nggak ada, Pak. Sepele sekali ludah itu. Tapi ludah itu apakah tidak diatur oleh Rasulullah? Diatur. Kita itu, Pak, nggak boleh meludah ke arah kiblat. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, nanti di yaumil kiamah akan dikumpulkan di mukanya di padang mahsyar itu. Ya sudah Ustadz, nanti akan saya cari, saya lihat. Nggak usah, Pak, nggak sempat antum di sana. Kok ngurusi orang lain? Nggak sempat, nanti sendiri-sendiri kita. Apakah ludah itu cukup sampai situ? Nggak. Kalau antum pas sholat, ternyata bacaan antum itu nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Lah yang makmumnya juga nggak bisa betulkan. Wong itu kata-kata di Al-Quran banyak. In apa, Pak? Kan terakhir yang belakang kul huwaile kan begitu ya. Loh iya kan? In banyak begitu ya. Kalau antum itu ragu ini kok apa? Yuwaswisu syaiton, ini hafalan saya ini dirusak oleh setan, maka antum disunahkan menghadap ke kiri, meludah secara formalitas saja. A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak usah langsung. Aduh, enggak oleh. Nah, ini antum dimarahin sama jamaah yang lain. Oh itu, Pak. Kalau antum sudah meludah 3 kali kok antum gak apal-apal. Ya ini antum gak apal itu, Pak. Ini gak apal gaya-gayaan maca surat Baqarah. Itu gaya tok itu, Pak.